Anak bayi lahirnya malam takbiran habis isya. Berarti saya mau tanya, tuh anak bayi nututin Ramadan enggak? Enggak. Lahirnya udah masuk bulan Syawal. Berarti wajib nggak dia zakat fitrah? Nggak wajib. Tapi kalau tuh bayi lahirnya habis asar Ramadan, hari terakhir Ramadan tuh 29 Ramadan atau 30 Ramadan, habis asar dia lahir. Pas maghrib umurnya baru 3 jam. Masuklah tuh malam takbiran Syawal. Berarti saya mau tanya, dia nututin Ramadan nggak? Masuk, nututin walaupun cuma 1 jam 2 jam. Nututin Syawal nggak? Ya nututin, emang umurnya di situ Syawal. Walaupun tahu-tahu naudzubillah di tengah malam itu dia meninggal. Dia udah nututin Ramadan, udah nututin Syawal, walaupun sebentar-sebentar. Berarti dia udah wajib kena zakat fitrah. Jelas apa kagak? Ada orang meninggal di hari terakhir Ramadan, habis asar hari terakhir Ramadan meninggal. Habis maghrib takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu meninggal tadi, itu namanya mamat lah taruh. Hari terakhir Ramadan habis asar dia meninggal. Habis itu setelah dia meninggal 3 jam kemudian belum dikubur tuh, belum dikubur. Udah masuk malam takbiran. Nah, saya mau tanya si mamat tuh yang meninggalnya asar Ramadan, wajib nggak dia zakat fitrah? Nggak wajib. Kenapa? Karena dia nggak nututin Syawal. Jadi yang wajib zakat fitrah itu kalau dia nututin bagian akhir seenggak-enggaknya dari Ramadan dan nututin juga bagian awal dari Syawal, itu baru wajib zakat fitrah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pada kesempatan kali ini biasanya kan ngaji Safinah melanjutkan bab-bab sebelumnya. Tapi karena ini sudah mau tawakufan mendekati Ramadan, maka dua pertemuan ini, pertemuan kali ini dan pertemuan berikutnya, saya akan membahas tentang zakat fitrah. Jadi begitu masuk Ramadan udah ngerti tentang zakat fitrah, insya Allah. Di sini disebutkan babu zakatil fitri, bab yang berkaitan dengan zakat fitrah. Sumiyat bidzalika li'annaha tajibu 'inda fitrin nasi min shaum Ramadan. Kenapa sih disebut zakat fitrah? Perhatikan baik-baik. Kenapa disebut zakat fitrah? Karena wajibnya zakat fitrah itu 'inda fitrin nas min shaum Ramadan. Fitri, fatara. Aftara yuftiru iftaran, diambil dari madatu fa ra. Kata-kata fitr itu artinya orang udah berhenti puasa, udah buka puasa. Nah, karena wajibnya zakat fitrah itu ketika orang berhenti puasa, yaitu mau lebaran, mau Idul Fitri. Makanya disebutnya zakat fitri. Disebut juga fitrah, zakatul fitrati. Jadi bisa pakai zakatul fitri tanpa tak, bisa juga disebut zakatul fitrati. Disebut juga diambil dari kata-kata fitrah. Fitrah itu artinya apa ya? Asal penciptaan manusia, fitrahnya manusia. Itu fitrah, fitrahnya. Jadi bahasa Indonesia tuh ya fitrah ya. Kembali ke fitrah. Asalnya manusia itu fitrahnya dalam keadaan suci, belum punya dosa, disebut fitrah. Jadi penyebutannya bisa zakatul fitri, bisa zakatul fitrah. Dua-duanya benar. Bahkan disebut juga zakatul badani. Nah, yang jarang kita dengar. Ya, zakat fitrah disebut juga dengan istilah zakatul badan. Karena sebagaimana dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitri itu menjadi pensucian bagi orang yang berpuasa dari rafath.
dari segala macam noda, kotoran yang ada dalam badannya. Wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin, dan dia menjadi tu'mah, makanan buat orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Disebut juga zakatul badan. Jadi ada 3 nama tuh. Bisa disebut zakatul fitri, bisa disebut zakatul fitrati atau zakat fitrah kalau kita nyebutnya bahasa Indonesia. Bisa disebut zakatul badan. Nah, jangan ngomong zakatul badan. Hukumnya apa? Wajibatun ijma, sepakat ulama. Yang namanya zakat fitrah itu hukumnya wajib. Sepakat tuh ulama, ijma, konsensus. Nggak ada khilaf di antara ulama tentang wajibnya zakat fitrah. Nah, jangan ada yang ngobrol anak-anak. Di tangga juga tuh boleh ngobrol, tangga luar. Nah, la ilaha illallah. Nah, kapan waktunya ngeluarin zakat fitrah? Kapan waktunya? Dia di sini ulama menyebutkan 5 pembagian waktu ngeluarin zakat fitrah. Ada 5 pembagian. Ada kalanya waktu wajibnya. Kapan dia waktu wajib? Ada kalanya waktu fadilah, ada kalanya waktu jawaz, ada kalanya waktu karohah, waktu udah makruh ngeluarin zakat fitrah. Sampai nunda di waktu itu hukumnya makruh. Ada waktu hurmah, dia haram, udah dosa. Nunda sampai waktu itu hukumnya haram. Wajibnya dia kapan? Benar-benar wajib dia zakat fitrah bi idraki juz'in min Ramadhan wa juz'in min Syawal. Kalau dia nututin bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Jadi dia nututin bagian dari Ramadan dan bagian awal dari Syawal, bagian akhir dari Ramadan dan bagian awal dari Syawal. Misalkan ada anak bayi lahirnya malam takbiran, habis Isya. Berarti saya mau tanya, tuh anak bayi nututin Ramadan enggak? Enggak, lahirnya udah masuk bulan Syawal. Berarti wajib nggak dia zakat fitrah? Nggak wajib. Tapi kalau tuh bayi lahirnya habis asar Ramadan, hari terakhir Ramadan tuh 29 Ramadan atau 30 Ramadan, habis asar dia lahir. Pas maghrib umurnya baru 3 jam. Masuklah tuh malam takbiran Syawal. Berarti saya mau tanya, dia nututin Ramadan nggak? Masuk, nututin walaupun cuma 1 jam 2 jam. Nututin Syawal nggak? Ya nututin, emang umurnya habis itu Syawal. Walaupun tahu-tahu naudzubillah di tengah malam itu dia meninggal. Dia udah nututin Ramadan, udah nututin Syawal, walaupun sebentar-sebentar. Berarti dia udah wajib kena zakat fitrah. Jelas apa kagak? Ada orang meninggal di hari terakhir Ramadan, habis asar hari terakhir Ramadan meninggal. Habis maghrib takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu meninggal tadi, itu namanya mamat lah, tahu. Hari terakhir Ramadan habis asar dia meninggal. Habis itu setelah dia meninggal 3 jam kemudian belum dikubur tuh, belum dikubur. Udah masuk malam takbiran. Nah, saya mau tanya si mamat tuh yang meninggalnya asar Ramadan, wajib nggak dia zakat fitrah? Nggak wajib. Kenapa? Karena dia nggak nututin Syawal. Jadi yang wajib zakat fitrah itu kalau dia nututin bagian akhir seenggak-enggaknya dari Ramadan dan nututin juga bagian awal dari Syawal, itu baru wajib zakat fitrah tuh. Kalau cuma nututin Ramadan doang, akhir Ramadan udah meninggal, belum sampai Syawal, belum sampai nututin malam takbiran. Syawal itu kan masuknya dengan malam takbiran, kelihatan hilal, pemerintah ngumumin, itu masuk tuh berarti Syawal. Maghrib udah masuk Syawal tuh dia. Ya, kalau dia nggak dapetinnya ujung Ramadan doang, nggak sampai Syawal, berarti dia nggak wajib zakat fitrah. Atau lahirnya udah malam takbiran, nggak sempat nututin Ramadan, berarti wajib nggak dia zakat fitrah? Nggak wajib. Wajib zakat fitrah kalau dia nututin Ramadan dan nututin Syawal. Jelas atau tidak? La ilaha illallah. Ya tentunya dengan syarat orang tuanya memang mampu. Orang tuanya mampu buat ngeluarin zakat fitrah. Kalau orang tuanya nggak mampu ya nggak usah ngomong, selesai. Orang tuanya memang mampu. Kemudian itu waktu wajibnya. Jadi seseorang mulai terikat kewajiban tadi. Sekali lagi yang ngulangin. Kalau dia nututin akhir Ramadan dan nututin awal Syawal, dia wajib tuh buat tahun itu. Tapi waktu yang paling afdol kapan? Apakah malam takbiran waktu paling afdol buat bayar zakat fitrah? Apa kapan waktu yang paling afdol? Di atas ramai bener kayaknya nih. Mondar mandir.
Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu yang paling afdol buat ngeluarin zakat fitrah kapan? Pada hari Id pagi-pagi. Jadi setelah masuk waktu subuh sampai sebelum sholat Id. Hujan ya? Insya Allah. Ya, hujan barakah insya Allah. Jadi waktu yang paling afdol hari Id pagi-pagi. Mulai masuknya waktu subuh sampai sebelum sholat Id. Itu waktu yang paling afdol. Beb mau ngeluarin malam takbiran boleh nggak? Boleh, bagus juga. Cuman kurang afdol. Yang paling afdol pagi-pagi habis subuh tuh, habis subuh hari Id sampai sebelum sholat Id. Itu afdol. Waktu jawaz, tapi dia boleh ngeluarin mulai kapan, Beb? Min awal Ramadan. Dari awal Ramadan udah boleh ngeluarin. Jadi andai kata nih, ya kita husnudon, kita umur kita bakal sampai ke Syawal. Dari awal Ramadan kita udah ngeluarin zakat fitrah. Boleh nggak begitu? Boleh. Sah nggak? Sah. Tapi kurang afdol. Yang afdol itu ngeluarin mendekati sholat Id. Tapi andai ente udah ngeluarin dari awal Ramadan nih, hari pertama Ramadan, masuk Ramadan, ente zakat fitrah ente keluarin. Ente niatin ini zakat fitrah ane nih tahun. Hah? Tahu-tahu ente panjang umur sampai ketemu Id. Ente udah nggak perlu bayar lagi tuh zakat fitrah karena itu diawalin. Jadi bolehnya bayar itu mulai dari awal Ramadan. Bolehnya bayar dari awal Ramadan, masuk boleh bayar zakat fitrah dari awal Ramadan. Tapi afdolnya bayar zakat fitrah pagi-pagi di 1 Syawal, habis subuh sampai sebelum sholat. Biasanya agak ribet tuh, apalagi kalau mau jadi khotib. Repot pagi-pagi mau nyari siapa buat bayar zakat fitrah. Paling gagak malamnya dah, malam itu. Kalau nggak sempat pagi-pagi, paling nggak malam takbiran. Berarti kalau ada orang ngeluarin zakat fitrah masih 15 Ramadan, sah apa kagak? Sah. Ada orang ngeluarin zakat fitrah masih tanggal 3 Ramadan, sah apa kagak? Sah. Ada orang ngeluarin zakat fitrah dari Sya'ban, nisfu Sya'ban, kerajinan lagi. Nisfu Sya'ban gue udah dari sekarang mumpung lagi semangat nih mau ngeluarin zakat fitrah. Sah apa kagak? Nggak sah. Nggak dihitung zakat fitrah tuh, ya dianggapnya sedekah biasa. Nggak dianggap zakat fitrah. Dia dianggap zakat fitrah, kapan mulai boleh ngeluarin? Begitu masuk bulan Ramadan, baru boleh ngeluarin zakat fitrah. La ilaha illallah. Tadi yang afdol pagi sholat Id sampai sebelum sholat Id. Kalau diundur sampai setelah sholat Id baru ngeluarin zakat fitrah, ya dia mundur. Sampai setelah sholat Id nih, pagi habis sholat Id baru mau ngeluarin zakat fitrah, hukumnya makruh. Mundur sampai hari Id, setelah sholat Id sampai sore hari itu apa maghrib, itu hukumnya apa? Makruh, nggak bagus. Kecuali kalau dia mundur karena belum dapat orang miskin yang buat dia kasih. Mundurnya gara-gara nunggu orang miskin yang berhak nerima. Akhirnya diundur sampai pertengahan hari itu, siang-siang dia baru ngasih. Gak apa-apa ya kalau begitu, karena ada kebutuhan mundurnya. Tapi selama nggak ada maslahat, dia mundur ngeluarin zakat fitrah sampai hari Id dia mundur, ya, sampai selesai sholat Id baru ngeluarin, itu hukumnya makruh, kurang bagus. Jadi hati-hati nih antara waktu makruh sama waktu afdolnya mepet banget itu. Jangan sampai gara-gara kita mau nyari yang afdol akhirnya jatuh ke yang makruh. Jangan. Ya. Seenggak-enggaknya kalau nggak bisa pagi Idul Fitri sebelum sholat Id, seenggak-enggaknya minimal ya malam takbiran dah paling gagah. La ilaha illallah. Nah, kalau diundur sampai selesai hari Id, malam 2 Syawal baru bayar zakat fitrah, haram hukumnya. Dosa dia. Sama kayak yang sengaja ya, gitu bicara sengaja. Sama kayak orang mundur sholat keluar waktunya. Karena di waktu zakat fitrah selesainya sampai kapan? Sampai maghrib hari Id selesainya. Selesai waktu zakat fitrah. Mundur sampai selesai itu hukumnya apa tadi? Haram. Jelas apa kagak? Kecuali kalau ada udzur. Misalkan duit aneh ada Beb, cuma lagi dibawain nih. Orangnya lagi jalan dari Jawa Tengah, ngebawain duit dia. Akhirnya tuh duit baru sampai habis maghrib. Udah hari Id, udah 2 Syawal, habis maghrib baru sampai. Itu kan ada udzur, nggak masalah. Emang ada duit sama sekali, dia mau beli beras pakai apaan? Tapi kalau nggak ada udzur syar'i,
sengaja dia mundur bayar zakat fitrahnya baru 2 Syawal. Tadi hukumnya apa? Haram, dosa. Jelas apa kagak? Jadi saya ulangin lagi sekali lagi nih, perhatiin baik-baik. Ya, orang yang wajib bicara wajib bayar zakat fitrah kalau ada orang yang nututi akhir Ramadan dan nututi awal Syawal. Orang yang nututi Ramadan dan nututi Syawal walaupun sebentar-sebentar dia udah kena wajib zakat fitrah. Makanya andai kata ada orang yang meninggal malam takbiran. Ada orang nih, ente punya orang tua yang ente nafkain, meninggal malam takbiran orang tuanya. Jam 9 malam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti dia nututin Ramadan enggak tuh, tahun? Nututin. Dapetin Syawal enggak? Dapetin. Maka tetap wajib dikeluarin zakat fitrahnya tuh. Karena dia nututin Ramadan, nututin Syawal. Itu yang wajib tuh. Nah, tadi waktu yang boleh mulai ngeluarin dari kapan? Boleh mulai ngeluarin dari awal Ramadan, tapi yang waktu yang paling afdol pagi hari Id, mulai dari masuknya waktu subuh, tulu'ul fajar sampai sebelum imam naik. Sebelum imam sholat Id, sebelum dimulai sholat Id. Kemudian makruh kapan? Kalau diundur bayarnya setelah sholat Id sampai maghrib hari Id. Itu makruh hukumnya. Nggak dosa, tapi makruh hukumnya. Dan yang terakhir, yang kelima, waktul hurmah. Waktunya diharamkan dia sholat Id. Sholat Id itu. Diharamkan apa tadi? Zakat fitrah kapan? Kalau dia undur sampai keluar dari 1 Syawal. Ya, maghrib masuk 2 Syawal baru bayar. Sengaja mundur memang menunda, dosa. Tetap dia wajib bayar, tapi dia dosa. Itu jatuhnya qadha ma'al itsim. Dia tetap wajib bayar qadha dan dia dosa atas pengunduran tersebut. Kira-kira jelas sebenarnya? Nah. Baik, sedikit lagi kita bahas. Nanti sisanya kita lanjutin di minggu depan, dari bulan depan. Alaman tajib. Siapa yang wajib zakat fitrah? Apa semua orang wajib zakat fitrah? Apakah mesti orang yang punya 100 juta dulu baru wajib zakat fitrah? Apakah orang yang punya 10 juta dulu baru wajib zakat fitrah? Apakah orang yang harus punya 5 juta dulu mesti wajib zakat fitrah? Ini apa tolak ukurnya? Kadang-kadang ada orang ngerasa dirinya nggak mampu zakat fitrah sehingga dia nggak bayar. Padahal dia masuk kategori yang mampu. Siapa yang wajib zakat fitrah? Perhatikan baik-baik. Alaman tajib, atas siapa wajib zakat fitrah? Tajibu ala kulli muslimin hurrin yamliku quta'i yaumil 'idi wa lailatihi. Ya, wajib atas setiap muslim. Setiap muslim. Berarti orang kafir wajib nggak? Nah, orang kafir nggak bisa bayar zakat fitrah karena dia butuh niat. Orang kafir nggak bisa niat. Niatnya nggak sah. Hurrin yang merdeka, yamliku quta yaumil 'idi wa lailatihi. Nah, nih. Tolak ukur dia dianggap udah mampu apa? Kalau dia punya makanan pokok untuk hari Id dan malam Id. Dia udah punya nih, pokoknya buat makan malam Id sama hari Id dia udah punya. Kemudian dia punya rezeki lebih yang cukup buat beli beras buat zakat fitrah, berarti dia udah wajib zakat fitrah. Jadi nggak perlu nunggu sampai punya 10 juta. Nggak perlu nunggu sampai punya 100 juta. Ya, jelas ya? Nah, sekiranya dia udah punya makanan pokok, perbekalan buat malam Id dan hari Id, dia udah punya nih buat dia dan keluarganya. Kemudian ada lebihnya cukup buat beli beras buat zakat fitrah. Selesai, cukup tuh bagi dia. Jelas atau tidak? Nah. La ilaha illallah. Nah, maka dia wajib baginya. Nah, jadi bekal untuk dia dan untuk orang yang yang wajib dia nafkahi. Nah, kalau sekiranya dia nggak punya duit yang buat bekal buat makan malam Id sama buat makan hari Id aja nggak ada, bagaimana mau zakat? Ya berarti dia nggak wajib. Kalau yang begitu nggak wajib, itu bukannya wajib bayar zakat, itu mestinya nerima zakat dia, mustahik. Nah, jadi itu. Maka di sini syaratkan wa ishtaratu liwujubiha an takuna fadilatan amman yuhtaju ilaih. Ya. Jadi kalau dia punya, perhatikan baik-baik, kalau dia punya uang untuk nafkah malam Id dan besok di hari Id untuk nafkah, kemudian masih ada lebih, termasuk buat bayar utang, termasuk masih ada yang untuk rumah dia, mau rumah sewa, rumah beli, pokoknya masih cukup, masih ada lebih,
itu dia maka wajib bayar zakat fitrah. Jelas enggak? Ente punya rumah ada udah, atau kontrak udah bayar, kontrakan udah bayar, rumah ada, ya. Kemudian juga nafkah ada buat malam Id sama buat besok di hari Id. Ada sisa duit 2 juta misalkan. Berarti dia mampu apa nggak bayar zakat fitrah? Mampu, bayar dia zakat fitrah. Jelas atau tidak? Kecuali kalau emang dia buat makanannya kagak ada tuh malam sama besok. Atau ada buat makan, tapi ini sisa duitnya masih mau buat bayar rumah, buat kontrak. Atau ada juga buat makan, tapi sisa duitnya nih saya buat nafkahin anak saya, nggak cukup nih nanti. Berarti dia nggak wajib tuh. Pokoknya sekiranya dia punya buat makan hari ini dan besok, kemudian dia ada buat ngasih nafkah hari ini dan besok, kemudian cukup buat tempat dia tinggal dan seterusnya, maka itu kalau dia punya lebih bisa buat beli beras, berarti dia wajib zakat fitrah. Jelas apa kagak? Nah, la ilaha illallah. Beb, wajibnya berapa? Nanti kita ngebayarin buat siapa aja. Nanti akan dibahas tuh insya Allah di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Saya minta maaf tidak bisa lebih lama lagi karena masih ada pengajian satu lagi. Insya Allah di pertemuan terakhir kita selesai pembahasan tentang zakat fitrah. Tapi yang udah saya jelasin pada malam hari ini jelas apa enggak? Paham? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita lancar. Yang tahun-tahun lalu jadi penerima zakat, nih tahun jadi pemberi zakat insya Allah. Kalau didoain jadi pemberi zakat tuh mesti girang. Kenapa? Berarti itu jadi kaya. Jangan kita pengennya jadi penerima zakat doang, berarti doa tuh supaya jadi miskin dulu tuh tiap tahun. Yang tahun lalu jadi penerima zakat, mudah-mudahan ini tahun jadi pemberi zakat. Amin ya Rabbal.